Makanya kalau boleh memberikan usul, saya ingin para calon presiden ini punya program yang jelas terkait bagaimana menangani paham ideologi radikal, paham yang bisa membuat orang menjadi intoleran, menjadi radikal, bahkan menjadi teroris. Itu pahamnya kan ideologi Salafi Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada sejumlah perubahan terkait dengan acara debat capres yang akan dilaksanakan besok ya, tanggal 7. Di antara perubahannya adalah tempat dan temanya. Debat ketiga Pilpres 2024 tidak lagi digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Lokasi debat khusus untuk capres ini akan digelar di Istora Senayan pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024. Komisioner KPU August Melas menjelaskan tempat penyelenggaraan debat capres sudah ditetapkan, yakni di Istora Senayan, Jakarta. Meskipun berpindah tempat dari JCC, desain tata letak panggung debat tak mengalami banyak perubahan. Saat ini persiapan debat ketiga sudah mencapai 90%. Perubahan itu akan terjadi karena lokasi saja. Lokasinya akan berbeda, tetapi sedapat mungkin tata letak dan sebagainya tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan debat kedua di JCC. Kata August di kantor KPU hari Rabu kemarin, dikutip oleh Kompas TV. Ia menambahkan aturan dan durasi debat ketiga masih sama seperti sebelumnya. Kegiatan debat berlangsung selama 120 menit, ditambah jeda iklan selama 30 menit yang akan dibagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama debat akan dibuka dengan penyampaian visi, misi, dan program kerja yang dimulai lebih dulu oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan ditutup dengan penyampaian pernyataan kesimpulan oleh masing-masing Capres pada segmen ke-6. Kemudian masing-masing tim pasangan calon diberi kuota 75 orang. Jumlah ini akan tetap sama di setiap debat. Podium untuk peserta debat tetap disediakan. Capres ataupun cawapres yang ikut debat hanya boleh membawa kertas dan ballpoint atau alat tulis sebagai alat bantu. KPU juga telah menetapkan 11 panelis untuk menyusun pertanyaan. Agus menjelaskan di debat capres ini ada pengembangan tema. Sebelumnya tema debat capres yang dibuat KPU yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kali ini ada penambahan 2 subtema yakni globalisasi sebagai pengembangan tema hubungan internasional dan politik luar negeri untuk memperluas tema geopolitik. Kemarin kan posisinya 4 tema. Nah, pertahanan dan keamanan tetap jadi tema tersendiri. Kemudian hubungan internasional kami expand dengan globalisasi, lalu geopolitik sebagai isu tersendiri, itu kami expand dengan politik luar negeri, kata August. Oke, itu terkait dengan perbedaan debat capres pada babak pertama dulu dengan debat capres yang akan berlangsung hari Minggu besok ya, tanggal 7 di Istora Senayan ya, tempatnya berubah di Istora Senayan. Kemudian temanya, yang kedua temanya memperluas dari tema geopolitik. Kalau menurut saya sebenarnya sih apa bedanya ya dengan tema yang sebelumnya? Ya hanya pengembangan sifatnya. Oke ya, sebenarnya kalau boleh kita memberi masukan ya, ini dari debat pertama sampai rencana debat kedua tema yang akan dibawakan besok, saya kok belum melihat ada tema tentang bagaimana para calon presiden punya rencana program untuk melarang ideologi radikal.
ya tema tentang penanggulangan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Karena menurut saya sampai hari ini hal itu belum bisa atau kita belum punya harapan negara ini menyelesaikan dengan baik. Sejauh ini hanya pencegahan dari apa yang sudah dilaksanakan di pemerintahan Pak Jokowi. Tapi menurut saya pencegahannya masih belum mendasar gitu ya. Karena sumbernya belum dibabat gitu. Sumber dari radikalisme dan terorisme itu belum tersentuh. Sumbernya kan ideologi, ajarannya. Ideologi Salafi Wahabisme itu. Jadi ideologi radikalnya itu belum tersentuh, dan saya ingin sebenarnya, makanya kalau boleh memberikan usul, saya ingin para calon presiden ini punya program yang jelas terkait bagaimana menangani paham ideologi radikal, paham yang bisa membuat orang menjadi intoleran, menjadi radikal, bahkan menjadi teroris. Itu pahamnya kan ideologi Salafi Wahabi. Itu disimpulkan oleh Densus 88, oleh BNPT, dari seluruh napiter yang ditangkap oleh Densus sebelumnya. Itu atas survei, atas investigasi ada, semuanya berpaham Salafi Wahabi. Itu yang menyampaikan BNPT, diantaranya yang sudah pernah kita dengar adalah Pak Jenderal Nur Wahid. Beliau sering menyampaikan hal itu pada ceramah-ceramah beliau tentang bagaimana pencegahan dan penanganan radikalisme. Itu seluruh napiter, seluruh teroris yang ditangkap oleh Densus 88 berpaham Salafi Wahabi. Hal itu juga pernah disampaikan pula oleh Islah Bahrawi di banyak tempat. Di ideologi Salafi Wahabi, garis miring ideologi radikal lah begitu ya, itu sampai hari ini negara belum punya format dan agenda yang jelas dan tegas bagaimana untuk menangani ini, bagaimana untuk memberantas ini agar paham intoleran, agar sikap intoleran radikal bisa kita hadang, bisa kita cegah, bisa kita tangani tuntas. Caranya bagaimana? Babat habis sumber ideologinya. Karena dari ideologi inilah kemudian melahirkan sikap-sikap intoleran, radikal, bahkan teroris. Negara yang sudah tegas melarang penyebaran ajaran Salafi Wahabi diantaranya adalah Malaysia, Brunei, dan mungkin sejumlah negara lain. Tapi di Indonesia sampai hari ini 10 tahun Pak Jokowi memimpin, kita belum lihat ada ketegasan untuk melarang penyebaran Salafi Wahabi ini di Indonesia. Oleh karena itulah kemudian kalau paham atau sikap-sikap intoleran, radikalisme masih sering kita jumpai di masyarakat, pelarangan tempat ibadah, mengganggu orang ibadah, itu masih sering kita dapatkan. Karena memang para penganut, para pengamal ideologi radikal itu masih utuh, belum dilarang. Negara bertindak hanya ketika para pelaku ini sudah menunjukkan atau berbuat, melakukan aksi radikalisme dan terorismenya. Tapi ketika masih mengatakan, masih menyebarkan sikap-sikap radikalisme, itu masih belum dilarang, masih mempromosikan ajaran Salafi Wahabi, ajaran bahkan promosi khilafah masih belum bisa ditangkap di Indonesia, belum bisa dikenai sanksi. Padahal jelas-jelas orang-orang yang mempropagandakan khilafah adalah sama dengan mempropagandakan untuk menumbangkan NKRI. Iya, orang-orang
yang mengajak ingin menegakkan, ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia itu sama saja dengan sedang mempromosikan bagaimana menghancurkan sistem dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ingin mereka hancurkan, ingin diganti dengan sistem khilafah. Orang kelompok yang menyebarkan ajaran semacam itu masih belum bisa ditangkap di Indonesia. Karena belum ada undang-undangnya. Maka coba deh, mumpung masih ada kesempatan debat capres, masih ada 2 kali lagi kalau salah. Setelah besok masih ada 2 kali lagi. Barangkali itu saya kira patut dan haruslah menurut saya untuk dijadikan bahan tema tersendiri. Agar kita tahu dari 3 capres ini bagaimana kira-kira. Punya konsep yang jelas, yang tegas, untuk menangani radikalisme. Karena menurut saya tidak kalah berbahaya dari ideologi komunisme. Apa artinya kita membangun infrastruktur yang besar-besar kalau kemudian nanti pada akhirnya pecah pemberontakan, pecah perang yang menghancurkan bangunan-bangunan itu. Karena lupa virus-virus yang bisa meruntuhkan itu semua diberantas. Terima kasih, saya kira itu masukan dari saya. Mudah-mudahan ada yang meneruskan. Karena menurut saya penting itu untuk bagi calon presiden Indonesia untuk punya program, punya konsep, punya rencana untuk menanggulangi ideologi Salafi Wahabi, ideologi yang sangat berbahaya yang bisa membuat sebuah negara hancur gara-gara sikap intoleransinya, radikalisme dan terorismenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.